Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Aisu qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan sholat berjamaah ini kita akan menjadi hamba Allah yang takwa, yang senantiasa komitmen dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pesankan juga kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk benar-benar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagaimana ayat yang tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, anani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun wahdid man sita fa innama maqarib wa'mal ma sita fa innama mahdiyun bi summa qala ya Muhammad sarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa antihu istinahu 'anil nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasul kedatangan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sungguhnya kau akan berpisah. Dan berbuatlah sesukamu, karena sungguhnya kau akan diberikan balasan. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seseorang itu terletak ketika dia berdiri untuk melaksanakan qiyamul lail, dan juga keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah ini merupakan wasiat penting disampaikan oleh manusia, oleh makhluk Allah terbaik di langit yang bernama malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada manusia terbaik di muka bumi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan pesan-pesan yang tadi disampaikan,
Yang pertama adalah masih tafa'innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, dia sebutkan hiduplah sesukamu, tapi ingat, kata malaikat Jibril, engkau itu bakal mati. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, seorang muslim harus ingat dengan prinsip hidup yang utama, bahwa ada 3 yang harus kita ingat. Pertama Allah, kedua Allah, dan yang ketiga Allah. Kita ini datang dari Allah, menjalankan tugas dari Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia Allah memberikan kepada kita aturan. Disitulah ada ajaran Islam, disitulah ada dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu manusia pun juga diberikan akal, diberikan ilmu, dan manusia diberikan juga hawa nafsu. Namun dalam kenyataan hidupnya jamaah rahimakumullah, Allah sudah perintahkan banyak orang yang tidak melakukan ibadah. Nabi contohkan, tapi banyak orang yang tidak mencontoh kepada Rasul. Allah berikan akal, tapi ternyata akal tidak digunakan untuk kebaikan. Allah berikan mata, Allah berikan hati, Allah berikan kebaikan-kebaikan, tapi tidak digunakan untuk senantiasa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hidupnya, hidup sekarang dewa, hidup semaunya sendiri. Kata malaikat Jibril, ingat kalian bahwa sesungguhnya kalian itu bakal mati. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang sombong saat ini melakukan aturan seenaknya, membuat aturan tapi tidak digunakan aturan itu, bahkan melakukan kezaliman terhadap manusia yang lain, kata Rasul, ingat bahwa kalian itu akan mati. Dan Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri kita akan menghadapi yang namanya kematian. Maka jamaah Allah Rasulullah SAW bersabda, kafabil mauti mautun. Cukup kematian seorang hamba di antara kalian itu memberikan pelajaran kepada kalian bahwa kita pun akan mati, kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang senantiasa Rasulullah SAW diwasiatkan oleh malaikat Jibril, wa'bid ma syi'ta fa innaka maqaribah. Cintailah siapapun yang kau kehendaki, tapi kau pasti akan berpisah dengannya. Hadirin Allah, cinta itu sebuah kata yang sulit dicarikan definisinya, tapi kita dapat merasakan kehadiran cinta itu. Banyak orang-orang yang senantiasa dia memiliki kecintaan, dan kecintaan yang sangat berlebihan. Bahkan dia mencintai dunia, kecintaan terhadap dunia yang sangat-sangat berlebihan. Mencintai seseorang pun banyak orang, tapi dia juga berlebihan. Oleh karena itu Rasulullah SAW berikan wasiat pada malaikat Jibril, silahkan Anda cintai ya sekehendakmu, tapi engkau pasti senantiasa akan berpisah. Disinilah jamaah rahimakumullah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib memberikan ungkapan kata-kata yang sangat indah. Beliau katakan, cintailah orang yang kamu cintai, tapi sekedarnya. Bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kau benci. Begitu pula kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian membenci seseorang, bencilah sekedarnya. Karena suatu ketika orang yang kau benci mungkin akan menjadi orang yang paling kau cintai. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, seorang sahih, seorang
ulama besar Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya jannah wa man lam yadkhulaha lam yadkhul jannah akhirah. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya di dunia ini ada surga, dan orang yang tidak memasuki surga di dunia, dia tidak akan mendapatkan nanti surga di akhirat. Lalu banyak orang yang bertanya, apa yang dimaksud dengan surga dunia? Ternyata yang dimaksud dengan surga dunia adalah seseorang yang mampu melakukan dalam hidupnya dengan kata kunci mahabbatullah. Dia memiliki kecintaan yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Orang yang sudah memiliki mahabbatullah, kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya, inilah orang-orang yang sudah mendapatkan surga dunia. Dan kalau orang sudah mendapatkan surga di atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu jelas dia akan senantiasa kuat dalam beribadahnya, baik amal perbuatannya, dan dialah yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimahullah, yang ketiga disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka mahriyun bi. Berbuatlah sesukamu, tapi semua perbuatan kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang negatif, perbuatan yang zalim, dia merasa Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Banyak orang yang melakukan korupsi, melakukan perbuatan yang tidak baik, dia merasa Allah tidak akan menanya kepada kita. Namun ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, kata Rasul, kalian tidak akan berdiri telapak kaki kalian sebelum oleh Allah Subhanahu wa taala kalian nanti akan ditanya 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi bima afna. Inilah pertanyaan pertama. Umurmu digunakan untuk apa saja? Pertanyaan kedua adalah wa an sababihi bima afla. Waktu kalian muda, itu kalian muda digunakan untuk apa saja? Yang ketiga wa an malihi, dan harta kalian pun akan ditanya. Pertanyaan harta ini ada 2. Min aina tasaba wa bima anfaqa. Dari mana kau dapatkan rezeki itu? Dari mana kau dapatkan harta itu? Wa bima anfaqa. Dan apakah dari rezeki yang kau miliki itu ada diinfakkan atau tidak? Ada disumbangkan untuk orang lain atau tidak? Ada disumbangkan untuk masjid atau tidak? Atau hanya untuk kepentingan diri sendiri saja? Wa bima anfaqa. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah wa an jasadihi. Jasad kalian pun akan ditanya, kata Rasul. Apa pertanyaan jasad? Apakah jasad kalian bisa untuk mendukung ibadah kalian atau tidak? Banyak orang yang diberikan oleh Allah jasadnya sehat, ke masjidnya nggak jauh-jauh amat, tapi tidak bisa berangkat untuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, nggak bisa. Kenapa? Jasadnya padahal sehat, tapi untuk jogging 5 kilo, untuk lari tiap hari Ahad ataupun juga hari Sabtu, kuatnya luar biasa. Orang-orang yang seperti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jasadmu digunakan apa saja? Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita bahwa seluruh amal-amal perbuatan kita Allah akan berikan balasan kepada amal kita itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dari kebaikan, walaupun amal itu kecil sebesar biji sawi, kata Allah,
maka insya Allah Allah akan berikan balasan dari itu. Tetapi kebalikannya, barang siapa yang beramal walaupun sedikit dari keburukan itu, maka itu pun akan mendapatkan balasan nantinya, balasan keburukan di akhirat kelak. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW mendapatkan pesan dari malaikat Jibril, ya Muhammad, saraful mu'minin qiyamuhu billahi wa atihi isti'lahu 'anil nas. Kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul, wahai Muhammad, mulianya seseorang muslim itu letaknya ketika apa? Qiyamuhu billail, ketika dia melakukan qiyamul lail. Kemudian kemuliaannya juga wa'juhu, ketika mereka merasakan, tidak merasakan butuhnya terhadap manusia yang lain. Yang dia butuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qur'anul Karim menyebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kalian sudah masuk sepertengah malam, fatahajjad, kalian seyogianya bertahajud. Kalau sampai di sini penggal, tahajud itu wajib. Tetapi ayatnya dilanjutkan, nafilah, ini hanya anjuran saja, bukan kewajiban. Maka yang namanya qiyamul lail itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat dan tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun sekalipun itu sunnah, ujung ayatnya subhanallah, bagi orang-orang yang melakukan qiyamul lail, Allah menyebutkan maqaman mahmudah, ia akan mendapatkan kedudukan yang terpuji di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia yang lainnya, subhanallah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu mari kita juga tingkatkan amaliyah kita, dan salah satu meningkatkan amaliyah itu kita dengan bermunajat di penghujung malam, melakukan qiyamul lail. Bagi orang-orang yang mampu melakukan itu, ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, yanjilu rabbuna ila sama'i dunya, seolah-olah Allah turun ke muka langit dunia, lalu Allah menyegerakan kepada orang-orang yang sedang qiyamul lail, barang siapa yang minta ampun kepada aku akan ampuni. Barang siapa yang minta tolong kepadaku, aku akan berikan pertolongan. Barang siapa yang senantiasa sedang diliput kesulitan dalam hidupnya, Allah akan mudahkan solusi untuk pemecahannya. Subhanallah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, inilah wasiat dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, yang tentunya adalah wasiat ini buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan wasiat baginda Rasulullah SAW yang senantiasa kita dapat lakukan dalam kehidupan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan di dunia dan insya Allah kebaikan nanti di akhirat. Barakallahu fikum karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran.
Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbul makarimal umur. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmati wa azai maghfirati was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil islam, Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.